semuanya, welcome back my YouTube channel. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sistem pernapasan pada ikan. Ikutan terus ya. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan sistem pernapasan pada ikan. Nah, bahwa kita ketahui hewan penderata telah memiliki sistem sirkulasi yang dimana fungsinya antara lain untuk mengangkut pernapasan atau O2 dari tempat penangkapan gas untuk menuju sel-sel jaringan. Begitu pula sebaliknya, untuk mengangkut gas buangan atau CO2 dari sel-sel jaringan ke tempat pengeluarannya. Nah, ikan bernapas menggunakan insang, di mana insang ini berbentuk lembaran-lembaran tipis dan berwarna merah muda dan lembab. Nah, bagian terluar dari insang tersebut berhubungan erat dengan air, sedangkan bagian dalamnya berhubungan erat sekali dengan kapiler-kapiler darah. Nah, jika kita perhatikan pada ikan saat berenang di kolam, mulut ikan yang sedang berenang membuka dan menutup. Begitu juga dengan tutup insang, membuka dan menutup. Mengapa demikian? Karena gerakan mulut dan tutup insang menunjukkan bahwa ikan sedang bernapas. Nah, pada waktu mulut terbuka, air masuk ke dalam mulut ikan tersebut dan insang tersebut menutup. Nah, selanjutnya oksigen yang ada di dalam air akan berdifusi ke dalam pembuluh kapiler darah yang terdapat pada lembaran insang. Demikian juga karbon dioksida dari pembuluh darah akan berdifusi ke dalam air. Bila mulut tertutup, tutup insang terbuka, maka air keluar melalui insang. Nah, selanjutnya filamen insang tersusun atas jaringan benang yang berbentuk sisir dan berwarna merah muda karena mempunyai banyak pembuluh kapiler darah dan merupakan cabang dari arteri insang. Di tempat inilah pertukaran gas CO2 dan O2 berlangsung. Nah, selanjutnya ada juga organ pernapasan tambahan, di mana organ pernapasan tambahan ini pada ikan biasanya dipergunakan oleh jenis ikan yang hidup di perairan yang miskin oleh oksigen. Dan organ pernapasan tambahan ini berupa arboresen, labirin, gelembung gas, dan paru-paru. Nah, di mana arboresen ini yang terletak di atas rongga dan berbentuk seperti bunga karang. Ini yaitu labirin, di mana labirin ini yang bentuknya berlipat-lipat seperti bunga mawar dan terletak di dalam kantong yang lembab yang di daerah preoperculum. Selanjutnya yaitu gelembung gas, di mana gelembung gas ini sebagai penunjang alat pencernaan, khususnya esofagus dan lambung. Selanjutnya ada juga paru-paru, di mana paru-paru ikan merupakan derivat dari gelembung gas dan berhubungan dengan esofagus bagian bawah. Years ago, long before the dinosaurs. Like the papyrus plants, the African lungfish spans 2 worlds. But it still needs air every half hour, otherwise it'll drown. Unlike most fish, it has a primitive lung. And what's more, it can perform a truly breathtaking feat, turn into mud. About 25 centimeters below the surface, the fish spews mucus. The lungfish digests muscle in its tail. Nah, selanjutnya ada juga ikan bernapas tidak memiliki organ pernapasan tambahan, yaitu seperti arboresen, labirin, gelembung gas, dan paru-paru. Tetapi ikan tersebut dapat bernapas di luar air dengan cara menggunakan lendir atau mokus yang menyelubungi tubuhnya hingga ke insang untuk menangkap oksigen yang lalu secara difusi dihirup oleh ikan. Tembakau bernapas dengan oksigen yang berdifusi ke lendir lalu mengalir ke insangnya dan juga diserap oleh kulitnya. Inilah video sebagai berikut.
a mud skipper, a fish that spends most of its life out of the sea. It can walk on land and breathe air. Its life is very different from that of most fish. A fish out of water? Maybe. But they thrive here in Japan. So what's made this upheaval worthwhile? The answer lies in the mud. As the tide retreats, it exposes mud. His heap of